warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirawati SPDI, guru PAI di SD Negeri 176 Pekanbaru, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Kemendak RI tahun 2025 batch 1. Pada kesempatan hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri 176 Pekanbaru. Praktek ini dilaksanakan di kelas 6 dengan materi pokok meneladani jasa-jasa Usman bin Affan. Berikut ini video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nampaknya udah rapi semua nih. Yuk, teman-teman siapkan dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, anak ibu tadi sudah hafal semua doa mau belajarnya ya. Jadi dengan kita berdoa, mudah-mudahan apapun ilmunya hari ini bisa kita terima dan bermanfaat untuk kita. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, semangat, mantap, saya Hadir semua? hadir. Alhamdulillah, walaupun cuaca agak mendung kita hadir semua gitu ya. Oke, seperti biasa sholawat dulu. Jadi sholawat kita hari ini sholawat badar ya. Udah apa dulu? Alhamdulillah. Dengan sering-sering bersholawat, mudah-mudahan. Oke, sebelum ibu masuk materi pelajaran hari ini, ibu mau ulang dulu materi yang sebelumnya. Materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang apa ya, Bu ya? Puasa sunnah. Kira-kira apa itu puasa sunnah? Ah, ya, Denis, apa Denis? Ada berapa macam puasa sunnah? Oke, Mikaela, berapa? Nah, coba sebutkan. Sawal. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang Usman bin Affan, di mana Usman bin Affan ini adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin ini adalah pengganti, pemimpin atau khalifah pengganti setelah Rasulullah wafat. Kira-kira ada berapa Khulafaur Rasyidin kita? 4. Pilih jawab 4. Kita coba bintang. Apa nomor 1? Abu Bakar. Oke, yang pertama Abu Bakar. Siapa yang kedua? Oke, Denis. Umar bin Khattab yang kedua. Ini khalifah yang kedua. Dan 4. Yang ketiga, siapa mau jawab? Coba Usman bin Affan. Usman bin Affan. Kemudian yang terakhir Ali bin Abi. Materi kita hari ini adalah tentang Usman bin Affan. Nah, sebelum masuk ke materi Usman bin Affan, ibu mau tanya dulu ke kalian. Kira-kira apakah pernah nggak baca tentang khalifah yang ketiga yaitu Usman bin Affan? Sebelum ibu bahas, kira-kira ada yang pernah baca nih? Ada yang tahu nggak kira-kira jasa Usman apa aja? Siapa yang bisa? Katakan. Nah, ya, Arifin? Mengumpulkan mushaf Al-Quran. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, Bintang? Memperluas wilayah. Oke, ada lagi? Kira-kira tahu nggak apakah pernah melaksanakan pembelajaran berkelompok? Pernah berkelompok, dan di pelajaran PAI juga ada berkelompok. Dan hari ini pembelajaran kita adalah berkelompok, dan berkelompok ini kita ada yang kita kerjakan. Nanti kita akan membuat mini lampion di mana di sini tentang meneladani jasa-jasa Usman. Anak-anak ibu semuanya akan bekerja secara kelompok untuk membuat ini. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Nanti ada petunjuknya karena di sini ada beberapa soal yang harus dijawab. Tapi sebelum nanti
kita kerja kelompok tasbih apa? Dengan tujuan pembelajaran kita ini sebenarnya kita kenal dengan Usman, kemudian kita tahu jasa-jasanya, kita teladani jasa-jasanya. Paham? Jadi setelah kita belajar tentang Usman, apa sifat-sifat Usman, jasa-jasa Usman harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut tentang teladannya, siapakah? Pertanyaannya apa? Nah, ini si cewek nanya nih, siapa itu Usman bin Affan? Nah, sebelum ibu lanjut ke slide berikutnya, siapa yang mau jawab? Oke, Arifin. Oh, ganti juga, gantian. Arifin apa? Usman bin Affan merupakan khalifah ketiga sesuai dengan urutan yang ibu tulis. Oke, ganti. Beliau dikenal karena kedermawanannya. Jadi Usman ini adalah betul tadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia lahir di mana? Di Taif tahun 573 sampai 576 Masehi dari keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah Bani yang suku yang terkenal di Mekah, kaum Quraisy, ya. Kemudian dikenal sebagai pedagang yang sukses, dermawan, baik hati. Kemudian apa lagi? Nih, pertama, tadi betul kata ibu, menyempurnakan Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi itu pada awalnya luasnya hanya 470. Quran ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, ketua panitianya. Kemudian apa sebabnya harus dikumpulkan mushaf-mushaf? Ini tujuannya. Karena pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Makanya supaya tidak hilang dikumpulkan. Kemudian sulit memantau pembelajaran Al-Quran. Nah, apa jasanya selanjutnya? Memperluas wilayah Islam. Memperluas wilayah Islam karena kemudian yang kemudian merambah hingga ke Konstantinopel, Turki, bahkan ke daerah Polandia. Paham? Jadi apa aja jasa-jasa Utsman kita ulang? Yang pertama, jasa-jasa Utsman apa? Menyempurnakan Masjid Nabawi. Kemudian memudahkan masyarakat. Kemudian nah, sekarang coba anak ibu perhatikan video ini. Perhatikan dengan seksama video ini. Nanti kita ada tugas, ada hikmah yang bisa dipelajari dari video ini. Oke? Untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Proses pemilihan sempat menghadapi kesulitan karena perbedaan pendapat. Ada yang memilih Utsman dan ada juga yang memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun, hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia ke-70 tahun. Seperti apa kisah singkatnya Utsman? Oke, udah disaksikan ya videonya? Sudah? Nah, sama dengan yang ibu jelaskan tadi, yaitu tentang bagaimana jasa-jasanya, bagaimana tentang teladannya. Nah, sekarang karena dari awal tadi ibu pernah bertanya apa itu pelajaran berkelompok. Nah, sekarang kita akan coba untuk merealisasikan pembelajaran secara berkelompok dengan tugas membuat mini lampion. Nih, ibu udah bikin nih. Seperti ini ya. Ini contohnya. Di mana mini lampion ini, nih tiap lembaran-lembarannya ada papan depan, nih sesuai gambarnya. Kemudian ada 5 soal. 5 soal ini nanti kalian jawab, ya. Kalian jawab, kalian tulis, cari jawabannya dan ditulis, kemudian digunting. Nah, ini dia. Nanti di sini kan ada judulnya, ada soalnya, ada 5 soal. Nah, 5 soal ditulis dulu, baru digunting. Oh, kira-kira terbayang nggak hasilnya nanti akan jadi seperti ini?
Bisa? Bisa. Nah, untuk kelompok akan Ibu bentuk berdasarkan tempat duduknya Jaki. Setiap kelompok Ibu kasih nama berdasarkan nama ini. Ini kelompok 1, kelompok Abu Bakar. Kelompok 2, kelompok Umar. Kelompok Usman. Dan kelompok Ali. Dimana nanti kalau sudah selesai jadi bini lampion, maka utuslah dari masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Silakan anak-anak Ibu membentuk kelompok berdasarkan tempat duduknya aja lah, biar lebih gampang daripada nanti kelompok lain. Silakan. Langsung tulis namanya. Karena ini nanti untuk pribadi dan LKPD-nya, dan nanti tugas mandiri juga ditulis di lembaran LKPD. Yang kurang mengerti boleh langsung tanya Ibu ya. Ini juga bintang ketua, kalau mengarahkan temannya, 1 siapa, nomor 2 siapa yang menulis. Oke, sudah 1 siapa, 1, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5. Oke, jawab pertanyaan yang ada di lembaran yang berwarna, yang berbentuk kelingkaran. Setelah itu digunting kembali, dilem dan dikasih tali. Umat Islam dapatkan dari kebijakan Usman dalam menjaga Al-Quran. Apa kira-kira? Kemarin yang nomor 5 siapa? Latar belakangnya. Nah, latar belakangnya. Ya, setelah selesai digunting, dilem bentuk palingnya dulu seperti ini. Kemudian baru nanti hasilnya ditempelkan begini, tempel lagi deh. Langsung gunting nggak? Langsung gunting. Nih, ini contohnya. Nih contohnya. Nah, ini contohnya. Langsung dilem, lem ke sini, urutannya lem ke sini, lem ke sini. Ya, kelompok 1 lihat, dilem, covernya 1, 2, 3, ya, 4 sama 3 tengahnya, yuk, dilem. Lem aja langsung, kasih lihat dulu semuanya, baru ditempel, ya. 4, 5. Oke. Lem dulu, satu kali lagi. Nih, lem. Lem aja dulu semuanya, kasih stick. Ya, kelompok yang sudah siap coba angkat. Wah, kelompok ada siap. Coba dipegang begini. Kelompok yang sudah siap, silakan angkat. Usahakan kayak di bagian. Sudah? Kelompok yang ini sudah? Angkat. Wah, ternyata kelompok Hadis bin Abi Thalib sudah siap. Oke, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok siapkan 1 orang untuk maju ke depan. Ibu minta dulu ke kelompok Ali. Kelompok Ali untuk maju ke depan untuk presentasi hasil kerjanya sambil membawa lampu-lampiannya. Ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Ali. Hasil kreasi hari ini membuat lampion mini. Ya, nomor 1 apa jawabannya? Siapakah Khalifah Usman? Untuk dipelajari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sekarang kelompok Isa. Oh, panjang kalinya. Tidak apa-apa. Ini karena belum apa-apanya. Nah, oke. Nomor 1 apa soalnya? Siapa Usman? Khalifah Utsman bin Affan adalah Stop, jangan menarik. dalam
Oke. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke, yang nomor 2, sifat teladannya. Jangan tuh ya. Dermawan, bertawakal Oke, jasa kepada orang. Oke, tepuk tangan untuk bintang dari kelompok Umar. Oke, karena tadi kita sudah melaksanakan kerja kelompok, sekarang ibu punya tugas mandiri untuk kalian, dan anak ibu. Ini tugas mandirinya ada 4 soal. 4 soal ini langsung kerjakan di LKPD masing-masing. Iya, langsung jawabannya. Di LKPD-nya masing-masing. Di LKPD-nya masing-masing. Oke, kira-kira bagaimana anak ibu? Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Sekarang kumpulkan ke depan, tapi hanya ketua yang mengumpulkan. Ketua kelompok kumpulkan tugasnya, LKPD-nya kumpulkan. Kelompok 1, ya Arifin kumpulkan tugas dari teman-temannya. Jangan lupa nama ya. Kelompok Umar, ya. Kelompok Umar, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 2 yuk. Kita kumpulkan, sudah selesai, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih karena sudah bekerja sama. Terima kasih karena sudah bekerja sama, sudah mengerjakan hasil kreasinya. Nanti hasil kreasinya ini digantung ya, jangan ketinggalan. Sekarang coba angkat, yuk kelompok 1 coba angkat, ibu mau kasih bintang. Angkat tinggi-tinggi, ibu mau lihat mana ya kira-kira lampiannya mau ibu kasih bintang. Kelompok berapa yang dapat bintang? Ya, kelompok ini mana? Ya angkat, coba Arifin yang pegang. Kalau Arifin nggak kelihatan. Coba Arifin yang pegang. Ya, pegang. Udah jadikah dia lampion ini? Ini kelompok Umar gimana? Ini kelompok ini gimana? Ini kelompok ini gimana? Ayo, coba angkat. Coba angkat. Dan ternyata yang bisa ibu kasih bintang adalah kelompok Ali. Tepuk tangan untuk kelompok Ali. Dapat bintang dari sini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Ali. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, karena kita sudah membuat tugas lampion, kemudian kita sudah mengerjakan tugas mandiri, berikut pelajarannya. Kesimpulan kita hari ini, materi tentang Utsman bin Affan. Utsman adalah khalifah yang ketiga. Jadi menggantikan Umar bin Khattab setelah Umar bin Khattab wafat. Kemudian dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Jadi dermawannya itu yang harus kita contohi dan tiru jadi teladan hidup kita sehari-hari. Biasanya apa saja tadi? Memperluas masjid Nabawi, kemudian modifikasi Al-Quran, angkatan berluas sifatnya yang dermawan. Oke? Paham? Pertanyaan paham ya? Oke, sebelum ibu tutup kita coba lagu sama-sama yuk. Sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya, karena sudah Utsman, maka pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat. Beliau ini sangat dikenal dengan kepintarannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, mengerti? Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
kepada anak ibu. Tetap semangat, ayo tepuk semangat. Oke, semuanya untuk menutup pembelajaran ibu minta kepada anak ibu untuk memimpin temannya untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, karena sudah ditutup, maka ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak ibu semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kalau istirahat jangan main-main panas ya, main hujan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.